Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis sehat dan sakit. Yang dimana menurut WHO, sehat adalah keadaan aku fisik, jasmani, mental, dan sosial dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan kesehatan juga suatu keadaan sehat jasmani, mental, dan sosial yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan yang dimana suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Di sini pun ada ciri-ciri sehat. Yang pertama, ada tubuh bugar dan tidak lemas. Yang kedua, ada wajah berseri, tidak nyeri. Ketiga, berkomunikasi dua arah. Keempat, berpikir logis dan dimengerti. Kelima, produktif dan yang terakhir, melakukan kegiatan sehari-hari. Di sini juga ada praktika kesehatan yang dimana mempunyai karakteristik. Yang pertama, ada sehat dan sakit bukan hanya sesuatu yang hitam dan putih. Sehat bukan berarti tidak sakit dan sakit tidak berarti tidak sehat. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan tidak hanya penyembuhan dan pemulihan, tetapi mencakup preventif dan promotif. Ketiga, ada pelayanan kesehatan bukan hanya rumah sakit dan poliklinik. Yang keempat, ada tujuan pelayanan kesehatan utamanya meningkatkan kesehatan promotif dan pencegahan penyakit yaitu preventif. Yang kelima, ada tenaga pelayanan kesehatan utamanya untuk kesehatan masyarakat dan yang terakhir, ada sasaran utama pelayanan kelompok atau masyarakat yang sehat. Di sini juga ada ciri-ciri sakit. Secara umum dapat menilai apakah orang tersebut sehat atau sakit dengan memperhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, merasa nyeri, pusing, lemah. Yang kedua, tidak bersemangat menjalankan aktivitas. Yang terakhir, ada merasa tidak tenang dan kecemasan yang berlebihan. Rentang sehat dan sakit, yang dimana rentang sehat dan sakit merupakan keadaan individu yang sejahtera pada waktu tertentu dan energi maksimal sampai kondisi kematian menandakan energi sudah tidak ada. Rentang sehat diawali dari status kesehatan yang sehat baik fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Rentang sakit juga merupakan gangguan dalam fungsi pada tubuh normal secara keseluruhan atau sebagian. Di sini juga ada tahap dan dampak perilaku sehat, yang dimana yang pertama ada tahap 1, mengalami gejala. Pada tahap ini pasien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah mereka mengenali sensasi atau keterbatasan fisik, tetapi belum menduga adanya diagnosa tertentu. Yang kedua, asumsi tentang ukuran sakit. Yang ketiga, terjadi jika gejala menetap atau semakin berat. Orang yang sakit akan melakukan konfirmasi kepada keluarga, orang terdekat, atau sekelompok sosial, bahkan ia benar-benar sakit sehingga harus diistirahatkan dari kewajiban normalnya dan dari harapan terhadap perannya. Yang ketiga, ada tahap kontak dengan pelayanan kesehatan yang dimana tahap ini dengan klien mencari kepastian penyakit dan pengobatan dari seorang ahli, mencari penjelasan mengenai gejala yang dirasakan, penyebab penyakit, dan implikasi penyakit terhadap kesehatan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada peran klien dependen, yang dimana klien menerima keadaan sakitnya sehingga klien bergantung pada pemberi pelayanan kesehatan untuk menghilangkan gejala yang ada. Dan yang terakhir, ada pemulihan dan rehabilitasi, yang dimana tahap akhir ini dari perilaku sakit dan dapat terjadi secara tiba-tiba, misalnya penurunan demam. Di sini ada juga dampak perilaku sakitnya. Yang pertama, dampak terhadap perilaku dan emosi, yang dimana dampak sakit dapat berpengaruh terhadap perilaku dan emosi klien karena setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda tergantung pada asal penyakit, reaksi orang lain terhadap penyakit yang dideritanya, dan lainnya. Yang kedua, ada terhadap peran keluarga, yang dimana setiap orang memiliki peran dalam kehidupannya seperti mencari nafkah, pengambilan keputusan, seorang profesional, atau sebagai orang tua. Saat mengalami penyakit, peran-peran klien tersebut dapat mengalami perubahan. Yang ketiga, ada terhadap citra tubuh, yang dimana merupakan konsep subjektif seorang terhadap penampilan fisiknya. Beberapa penyakit dapat menimbulkan perubahan dalam penampilan fisiknya. Yang keempat, ada terhadap konsep diri, yang dimana citra mental seseorang terhadap dirinya sendiri mencakup bagaimana mereka melihat kekuatan dan kelemahan pada seluruh aspek kepribadiannya. Dan yang terakhir, ada terhadap dinamika keluarga, yang dimana merupakan proses keluarga melakukan fungsi, mengambil keputusan, memberi dukungan kepada anggota keluarganya, dan melakukan coping terhadap perubahan hidupnya. Dan di sini juga ada contoh soal kasus, yang dimana contohnya Nino, seorang pria yang berusia 60 tahun, sering mengabaikan kesehatan jantungnya. Ia suka makan makanan berlemak dan jarang berolahraga. Suatu hari, Nino merasakan
mengalami gejala? Jawaban yang tepat tahap 5 pemulihan dan rehabilitasi. Karena dalam kasus ini Budi memiliki tahap 5 rehabilitasi dan pemulihan karena menurut Juwita 2 tahun 2021 menyatakan bahwa penyembuhan yang tidak cepat menyebabkan seseorang klien butuh perawatan lebih lama sebelum kembali ke fungsi optimal. Misalnya pada penyakit kronis dan jantung, tidak semua klien melewati tahap yang ada dan tidak semua klien melewatinya dengan kecepatan atau dengan sikap yang sama. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Yang dimana penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius, yang dimana itu ada virus, bakteri, atau parasit, yang dimana tertentu yang timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan ataupun reservoir lainnya ke penjamah atau host yang rentan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara seperti media, air, udara, vektor, tanaman, dan sebagainya. Penyakit tidak menular juga merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. Cara penularan penyakit yang pertama ada penularan secara langsung. Penularan secara langsung ini merupakan penyakit yang terjadi melalui kontak kulit ke kulit atau skin to skin, melalui ciuman atau hubungan seksual serta kontak langsung dengan tangan. Penularan secara langsung juga sebagai proses penularan dari orang ke orang, yaitu perpindahan agen secara langsung dari penjamu atau reservoir ke penjamu yang penyakit ini juga termasuk dalam kategori penularan secara langsung, yaitu penyakit sifilis, hepatitis, HIV atau AIDS, penyakit kulit, penyakit saluran pernapasan, dan lain-lain. Dan ada juga penularan tidak langsung, yang dimana penularan penyakit yang terjadi dengan melalui media tertentu seperti melalui udara dalam bentuk droplet atau dus, melalui lingkungan tertentu, dan melalui vektor. Penularan secara tidak langsung ini juga merupakan penularan agen infeksius dari reservoir host oleh partikel yang telah tersuspensi udara, benda mati, dan vektor. Ada juga 10 penyakit menular, ada campak, tuberkulosis, polio, penyakit pertusis, penyakit difteri, penyakit tifoid, penyakit hepatitis, penyakit kuman papilloma virus, dan penyakit demam berdarah, dengue atau DBD, penyakit pneumonia. Dan di sini juga ada 10 penyakit tidak menular: hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, stroke, kanker payudara, kanker paru-paru, penyakit ginjal kronis, penyakit osteoporosis, penyakit Alzheimer, dan asma. Penyakit tifoid ini juga yang dimana biasanya disebut tifus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang bagian saluran pencernaan. Selama ini terjadi infeksi bakteri yang dimana bermultiplikasi dalam sel fagositik mononuklear dan secara berkelanjutan dilepaskan ke aliran darah, yang dimana gejala klinisnya muncul pada penyakit ini yang sangat bervariasi dari gejala ringan sampai berat. Pada minggu pertama, gejala klinis penyakit ini ditemukan keluhan dan gejala serupa dengan penyakit infeksi akut, yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, diare, perasaan tidak enak, batuk, dan pada pemeriksaan fisik ditemukan suhu badan yang meningkat. Di sini juga ada pencegahan primer, yang dimana upaya pencegahan pada demam tifoid ini secara primer termasuk perbaikan sanitasi lingkungan, pembuangan limbah, dan pemasukan air akan menurunkan insidensi demam tifoid dengan tajam. Pendekatan lainnya adalah imunisasi. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan mendiagnosa secara dini dan mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Pencegahan sekunder dapat berupa penemuan penderitaan maupun karir melalui peningkatan usaha surveillance demam tifoid, perawatan dan nutrisi yang cukup, serta pemberian antimikroba atau antibiotik yang tepat. Yang terakhir ada pencegahan tersier, yang dimana upaya dilakukan untuk mengurangi keparahan akibat komplikasi. Penyakit hipertensi, yang dimana kondisi medis yang terjadi ketika tekanan darah dalam arteri meningkat secara kronis yang dapat membebani jantung dan otak. Gejalanya sering tidak terasa, tetapi beberapa tanda yang bisa muncul terasa di tahap kesulitan kesulitan bernafas. Penyebabnya meliputi pola makanan tidak sehat, stres, konsumsi alkohol berlebihan, serta faktor genetik. Faktor risiko yang memperburuk kondisi ini yaitu usia lanjut, keluarga dengan hipertensi, obesitas, dan sedentar. Pencegahannya dengan
perilaku, lingkungan, genetik, serta gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit tidak menular ini berkembang secara perlahan, seringkali merupakan hasil dari faktor risiko jangka panjang seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, diet tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, paparan terhadap populasi, stres, dan contohnya penyakit jantung, koroner, stroke, diabetes tipe 2, dan penyakit pernapasan kronis. Di sini juga ada pemberantasan penyakit menular, ada vaksinasi, pengendalian vektor, sanitasi dan kebersihan, pengobatan dan isolasi. Pencegahannya ada pencegahan pertama atau primary prevention, ada yang kedua pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention, dan yang ketiga pencegahan tingkat ketiga tertiary prevention. Terus pencegahan penyakit menular melalui imunisasi dan vaksinasi ini dimana merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular yang serius, yang dimana juga imunisasi ini juga salah satu penyakit menular di mana pemberian imunisasi pada balita tidak hanya memberikan pencegahan terhadap anak tersebut, tetapi akan memberikan dampak yang jauh lebih luas karena akan mencegah terjadinya penularan yang luas dengan adanya peningkatan imunitas atau daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu secara umum di masyarakat. Dan di sini juga vaksin juga cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular, membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi. Di sini juga ada penggunaan media, yang dimana media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dari hasil instruksional secara efektif dan efisien, yang dimana tujuan dari instruksional tercapai dengan mudah. Dengan adanya media juga merupakan media yang digunakan untuk membawa penyampai sesuatu pesan, dimana media ini merupakan jalan atau alat dengan suatu pesan yang berjalan dengan kualitatif dalam komunikasikan. Media juga merupakan segala benda yang tidak dapat dimanipulasikan. Di sini juga ada contoh kasus di mana Rija adalah seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja di sebuah pabrik tekstil. Belakangan ini, Rija memulai merasakan batuk berkepanjangan yang disertai dengan lahap berwarna kuning hijauan. Selain itu, Rija juga merasakan lahap berkeringat di malam hari dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Setelah beberapa kali mengunjungi klinik dan dilakukan pemeriksaan, dokter mencurigai bahwa ia menderita suatu penyakit menular yang menyerang paru-paru. Dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan tes sputum dan mengkonfirmasi. Dari hasil tes sputum menunjukkan adanya bakteri, Mycobacterium dan tuberkulosis. Dokter menjelaskan penyakit ini dapat menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk tersenyum dan membutuhkan pengobatan jangka panjang dengan antibiotikus. Berdasarkan kasus tersebut, penyakit menular yang diderita Reza, untuk jawabannya yaitu tuberkulosis atau TBC, yang dimana gejala yang dialaminya seperti batuk berkepanjangan, dahak warna kuning hijauan, penurunan berat badan, keringat malam, kelelahan, yang dimana gejala khas dari tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri dari Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menyerap melalui darah. Pneumonia juga memiliki gejala serupa, tetapi lebih sering disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus lain dan tidak menunjukkan penurunan berat badan yang drastis seperti pada TBC. COVID-19 dan asma juga dapat menyebabkan gejala pernapasan, tetapi sesuai dengan gejalanya yang lebih spesifik seperti yang dialami Rija, terutama penurunan berat badan yang signifikan. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih. Kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, K3, gizi bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 2009, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut: ada tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan angkutan umum. Ruang lingkup kesehatan menurut WHO ada 17 ruang lingkup, yaitu penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah atau ekskreta manusia, higiene makanan termasuk higiene susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek
broadcasting dan transportasi udara, pencernaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan adanya epidemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir, ada tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Ada paradigma kesehatan lingkungan, yang dimana yang pertama ada tahu, memahami, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, dan sikap. Ada upaya dalam penanggulangan kesehatan lingkungan. Yang pertama, penyediaan air bersih, penyihatan lingkungan pemukiman, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan tempat umum dan pengelolaan makanan, dan penyihatan kawasan industri. Penggunaan media kesehatan lingkungan, yang dimana juga media merupakan salah satu unsur komunikasi, yang dimana selain media, unsur komunikasi yang lain ada pengiriman pesan atau komunikator, pesan atau informasi, dan penerima pesan atau komunikan media, serta adanya umpan balik. Media juga merupakan suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari komunikator kepada komunikan sehingga komunikan memahami isi pesan. Kesehatan reproduksi, yang dimana kondisi tercapainya kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Yang dimana definisi kesehatan reproduksi ini juga menunjukkan pentingnya kehidupan seksual manusia dan fakta bahwa seringkali tidak adanya kesetaraan antara pria dan wanita. Faktornya memengaruhi kesehatan reproduksi yaitu ekonomi, demografis, budaya, politik, lingkungan, dan lain-lain. Ruang lingkup kesehatan reproduksi ada kehamilan, persalinan dan kesehatan bayi baru lahir, kedua keluarga berencana, ketiga komplikasi aborsi, keempat infeksi menular seksual termasuk HIV dan infeksi saluran reproduksi. 5. Ketidaksetaraan terkait gender, ke-6. Kesetaraan reproduksi remaja, 7. Ketidaksetaraan terkait kemiskinan dan akses ke layanan kesehatan, ke-8. Masalah kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan dan berbagai penyakit lainnya. Paradigma kesehatan pada reproduksi, yang dimana menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1975, serangkaian ketentuan hukum HAM baik level internasional maupun nasional telah menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang yang wajib dijamin pemerintah melalui pemberian layanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Upaya penanggulangan kesehatan reproduksi, yang pertama, melakukan sunat bagi laki-laki, menghindari rokok dan alkohol, mengonsumsi makanan yang sehat, sering mengganti celana dalam, bersihkan organ intim dengan benar, kelola stres dan jagalah berat badan tetap ideal atau sesuai dengan indeks masalah tubuh. 7. Hindari perilaku seks berisiko. 8. Melakukan kebiasaan sehat lainnya dengan mempraktikkan kebiasaan sehat sehari-hari juga berpengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi wanita dan pria. Penggunaan media kesehatan reproduksi. Riset kualitatif dicoba oleh dalam mengulas pemakaian sistem jejaring sosial, spesialnya Facebook, buat mempromosikan kesehatan reproduksi remaja, yang dimana riset ini menciptakan sering jejaring sosial berpotensi tingkatkan pengetahuan serta perilaku kesehatan reproduksi remaja secara efisien. K3. Keselamatan dan kesehatan kerja, di mana didefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan memengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, yang dimana juga tamu atau orang lain yang berada di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personal di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang terjamin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja. Ruang lingkup K3, yang dimana yang pertama pada rumah sakit ada keselamatan terhadap faktor penyebab penyakit, keselamatan terhadap pemakaian peralatan medik atau non-medik, keselamatan terhadap bahan berbahaya, keselamatan terhadap bahaya kebakaran, dan keselamatan terhadap bencana.
Paradigma ketiga, yang dimana pada umumnya prinsip-prinsip ketiga sama halnya kita menjawab pertanyaan mengenai mengapa kita harus sehat dan mengapa kita harus selamat. Dan di sini paradigmanya yang pertama ada pembangunan kesehatan, mencegah kecelakaan, dan menjaga atau memelihara keamanan. Upaya penanggulangan ketiga, yang dimana yang pertama ada teknik, yang dimana tindakan pertama yang melengkapi semua perkakas dan mesin dalam alat pencegah kecelakaan. Yang kedua ada pendidikan, perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat. Ketiga ada pelaksanaan, tingkat pelaksanaannya memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan. Terus ada gizi, yang dimana proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digestif, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dan organ-organ, serta menghasilkan energi. Masalah gizi berkaitan sangat erat dengan masalah kesehatan. Ada beberapa ruang gizi, di sini dapat dilihat ruang lingkup pada gizi. Terus ada upaya penanggulangan pada gizi yang kurang, yaitu ada upaya pemenuhan persediaan pangan nasional, terutama melalui upaya peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Kedua, peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Ketiga, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Dan terakhir, peningkatan kesehatan lingkungan. Penggunaan media pada gizi, yang dimana pencegahan masalah gizi anak, pendidikan gizi seimbang dengan bantuan media, di mana pengetahuan ibu tentang gizi anak dapat dilakukan dengan menggunakan media kartun dengan durasi 4 menit dan dimainkan 2 kali dalam setiap sesi. Di sini ada sebuah contoh, di sebuah desa memiliki masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Beberapa tahun terakhir, desa ini mengalami peningkatan kasus gizi buruk pada anak-anak dan ibu hamil. Kepala desa dan tim setempat melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab gizi buruk di desa ini. Dan ternyata penyebabnya kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan, akses ke makanan bergizi, kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang, lalu mereka melakukan penyuluhan tentang gizi kepada masyarakat yang tidak memiliki gizi buruk. Dari cerita di atas termasuk dalam keadaan sehat. Itu kesehatan gizi, yang dimana di desa tersebut terdapat kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan, akses makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, dan kurangnya pengetahuan tentang gizi di desa tersebut. Jadi, kepala desa berserta timnya melakukan penyuluhan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang gizi agar tidak terjadi masalah gizi kembali. Konsumsi gizi yang tidak seimbang akan berdampak pada kesehatan seseorang, baik kekurangan maupun kelebihan gizi yang menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini sering disebut dengan masalah gizi ganda, yang dimana di satu sisi kekurangan atau defisiensi gizi dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi, sementara kelebihan gizi dapat memicu munculnya berbagai penyakit degeneratif. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih.